Setiap anak adalah unik, dengan ritme perkembangannya sendiri. Namun, ada pola umum yang bisa kita amati. Mengenali gejala gangguan emosional dan perilaku harus selalu kita kaitkan dengan usia. Apa yang dianggap wajar pada seorang balita bisa jadi sinyal bahaya pada anak usia sekolah. Ambil contoh, seorang anak 2 tahun yang tantrum di mal karena tidak dibelikan mainan. Ini mungkin melelahkan, tapi masih dalam batas normal. Namun, jika ledakan amarah serupa terjadi pada anak usia 10 tahun dengan intensitas yang sama, ini bisa menjadi tanda adanya kesulitan yang lebih dalam. Oleh karena itu, konteks usia menjadi bingkai pertama dan terpenting dalam memahami perilaku anak. Pada masa balita, di bawah 5 tahun, sinyal awal seringkali samar. Gejala bisa tumpang tindih dengan fase perkembangan biasa. Namun, ada beberapa hal yang patut kita perhatikan lebih saksama. Misalnya, seorang balita yang sangat sulit ditenangkan, terus-menerus gelisah, atau tidak menunjukkan minat untuk berinteraksi dengan orang lain. Tanda-tanda autisme bisa muncul dalam bentuk kontak mata yang minim atau keterlambatan bicara yang signifikan. Sementara itu, gejala awal ADHD mungkin terlihat dari aktivitas motorik yang berlebihan, jauh melampaui energi balita pada umumnya, dan kesulitan untuk fokus bahkan pada aktivitas yang ia sukai sekalipun. Ini bukan sekadar anak yang aktif, tapi sebuah pola yang konsisten. Mari kita bayangkan seorang anak bernama Adi, usia 3 tahun. Adi belum bisa merangkai 2 kata, tidak menoleh saat namanya dipanggil, dan lebih suka memutar-mutar roda mobil mainannya selama berjam-jam ketimbang bermain dengan teman. Di sisi lain, ada Rina, teman sebayanya, yang juga aktif. Tapi Rina masih bisa duduk tenang selama 5 menit untuk dibacakan cerita. Perilaku Adi menunjukkan pola yang berbeda dan konsisten. Ini bukan untuk melabeli, tetapi untuk waspada. Tanda-tanda ini adalah undangan bagi kita, orang tua dan pengasuh, untuk mengamati lebih dekat dan mencari tahu lebih lanjut apa yang sedang terjadi di dalam dunianya. Tantangan terbesar dalam deteksi dini adalah sikap tunggu dan lihat saja. Banyak yang berpikir, nanti juga bisa, atau anaknya memang begitu. Sikap ini bisa dimengerti, karena tidak ada yang ingin anaknya mendapat label. Namun, menunda bisa berarti kehilangan waktu berharga. Masa balita adalah periode emas perkembangan otak, di mana intervensi bisa memberikan dampak paling besar. Mengenali sinyal-sinyal ini sejak dini bukan tentang mencari-cari kesalahan, tapi tentang memberikan kesempatan terbaik bagi anak untuk bertumbuh. Ini adalah langkah pertama untuk memastikan mereka mendapatkan dukungan yang tepat, pada waktu yang tepat, agar potensi mereka tidak terhambat. Memasuki usia sekolah, tuntutan pun berubah. Anak tidak lagi hanya bermain, tetapi juga harus mengikuti struktur, aturan, dan target akademik. Disinilah gejala yang tadinya samar bisa menjadi lebih jelas. Gangguan seperti ADHD yang di masa balita terlihat seperti energi berlebih, kini termanifestasi sebagai kesulitan duduk diam di kelas, sering memotong pembicaraan guru, atau kehilangan barang-barang pribadi. Anak ini bukan nakal atau malas. Otaknya bekerja dengan cara yang berbeda, membuatnya sulit untuk mengelola fokus dan impuls. Mereka membutuhkan strategi, bukan hukuman, untuk bisa berhasil di lingkungan sekolah yang terstruktur. Di samping ADHD, kesulitan belajar spesifik seperti disleksia dan diskalkulia mulai tampak nyata di bangku sekolah. Seorang anak dengan disleksia mungkin kesulitan membedakan huruf B dan D, membaca dengan lambat dan terbata-bata, atau sulit mengeja kata-kata sederhana meski sudah diajarkan berulang kali. Ini bukan tanda kebodohan. Mereka cerdas, namun cara otak mereka memproses tulisan berbeda. Hal serupa terjadi pada diskalkulia, di mana anak kesulitan memahami konsep angka, menghitung, atau bahkan mengurutkan bilangan. Bayangkan betapa frustrasinya belajar matematika ketika angka-angka terasa seperti bahasa asing yang tidak masuk akal. Contoh lain adalah Oppositional Defiant Disorder, atau gangguan perilaku menentang. Gejalanya lebih dari sekadar pembangkangan biasa. Anak dengan ODD secara konsisten menunjukkan pola perilaku negatif, menantang, dan memusuhi figur otoritas seperti guru dan orang tua. Mereka seringkali mudah marah, berdebat sengit tentang hal-hal kecil, dan secara aktif menolak mengikuti aturan. Di kelas, ini bisa mengganggu proses belajar mengajar. Namun, penting untuk melihat di balik perilaku tersebut. Seringkali, ini adalah cara mereka mengekspresikan frustrasi atau kesulitan lain yang tidak bisa mereka sampaikan dengan kata-kata. Memahami manifestasi ini di lingkungan sekolah sangatlah penting. Tanpa pemahaman,
Anak-anak ini berisiko mendapat label negatif, pemalas, pengganggu, atau bodoh. Label ini merusak harga diri mereka dan bisa memicu masalah yang lebih besar di kemudian hari. Guru dan orang tua perlu bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang mendukung. Alih-alih bertanya, apa yang salah dengan anak ini? Kita seharusnya bertanya, apa yang dibutuhkan anak ini agar bisa belajar dengan baik? Pergeseran perspektif inilah yang akan membuka pintu menuju solusi yang efektif dan penuh empati. Memasuki masa remaja, panggung kehidupan kembali berubah. Begitu pula dengan manifestasi gangguan yang ada. Gejala ADHD misalnya, mungkin tidak lagi tampak sebagai hiperaktivitas fisik yang berlarian ke sana kemari. Sebaliknya, ia bertransformasi menjadi kegelisahan internal. Remaja ini mungkin terlihat tenang di luar, tetapi pikirannya melompat dari satu ide ke ide lain. Mereka menjadi pelupa, sulit mengatur waktu untuk tugas sekolah, dan sering menunda-nunda pekerjaan. Tantangan eksekutif ini bisa berdampak serius pada prestasi akademik dan hubungan sosial mereka. Seringkali disalahartikan sebagai kemalasan atau kurangnya tanggung jawab. Pada masa ini pula, masalah sekunder seringkali muncul sebagai bayang-bayang dari tantangan utama. Seorang remaja dengan disleksia yang selama bertahun-tahun berjuang dengan membaca, mungkin mulai mengembangkan kecemasan sosial atau depresi. Ia merasa berbeda, bodoh, dan malu setiap kali diminta membaca di depan kelas. Demikian pula, seorang remaja dengan spektrum autisme mungkin merasa semakin terisolasi saat dinamika sosial menjadi lebih kompleks dan penuh nuansa. Kesulitan mereka dalam memahami isyarat sosial yang tak terucapkan membuat mereka rentan terhadap perundungan dan kesepian, yang pada akhirnya dapat memicu gangguan kecemasan. Ketika beranjak dewasa, tantangannya pun ikut berevolusi ke ranah pekerjaan dan hubungan personal. Seorang dewasa dengan ADHD mungkin kesulitan mempertahankan pekerjaan karena masalah manajemen waktu, organisasi, atau kesulitan menyelesaikan proyek hingga tuntas. Sementara itu, individu dengan spektrum autisme mungkin unggul dalam pekerjaan yang membutuhkan detail dan ketelitian, tetapi menghadapi kesulitan dalam politik kantor atau interaksi dengan rekan kerja. Kesulitan yang sama berlaku dalam hubungan romantis dan pertemanan, di mana miskomunikasi bisa sering terjadi jika tidak ada pemahaman dari kedua belah pihak mengenai cara kerja otak yang berbeda. Penting untuk kita sadari bahwa gangguan ini tidak hilang saat seseorang dewasa. Gejalanya hanya berubah bentuk, beradaptasi dengan tuntutan lingkungan yang baru. Tanpa diagnosis dan dukungan yang tepat, banyak orang dewasa yang hidup dengan perasaan frustrasi, merasa ada yang salah dengan diri mereka tanpa tahu apa penyebabnya. Mereka mungkin telah mengembangkan berbagai strategi untuk menutupi kesulitannya, tetapi hal ini menguras energi yang luar biasa. Mengenali bahwa tantangan ini berakar dari kondisi neurologis adalah langkah pembebasan yang memungkinkan mereka mencari bantuan dan strategi yang benar-benar berfungsi. Mengapa deteksi dan intervensi dini begitu krusial? Jawabannya sederhana, untuk mencegah bola salju masalah. Kesulitan belajar yang tidak tertangani di SD bisa menjadi penyebab kegagalan akademik di SMP. Kecemasan sosial yang diabaikan di masa remaja bisa berujung pada isolasi dan depresi di usia dewasa. Dengan memberikan dukungan sejak awal, kita tidak hanya mengatasi gejala inti, tetapi juga mencegah munculnya masalah-masalah sekunder. Kita membangun fondasi yang kokoh bagi kesehatan mental dan kesejahteraan anak di masa depan. Ini adalah investasi jangka panjang yang tak ternilai harganya. Dukungan dini juga membuka akses terhadap layanan yang tepat. Saat seorang anak mendapatkan diagnosis yang jelas, pintu menuju terapi, strategi pembelajaran khusus, dan akomodasi di sekolah menjadi terbuka. Seorang anak dengan disleksia bisa mendapatkan waktu tambahan saat ujian. Seorang anak dengan ADHD bisa diajarkan cara menggunakan agenda untuk mengatur tugas. Ini bukan tentang memberikan perlakuan istimewa, tetapi tentang memberikan kesempatan yang setara. Ini adalah tentang meratakan lapangan bermain sehingga setiap anak bisa menunjukkan potensi terbaiknya, tanpa terhalang oleh cara kerja otaknya yang unik. Lebih dari itu, pemahaman dan diagnosis yang tepat membantu mengurangi stigma. Ketika orang tua dan guru memahami bahwa perilaku seorang anak disebabkan oleh kondisi neurologis, bukan karena nakal atau malas, cara pandang mereka berubah. Hukuman digantikan oleh empati. Frustrasi digantikan oleh kesabaran dan pencarian solusi.
Anak pun mulai memahami dirinya sendiri dengan lebih baik. Ia belajar bahwa ia tidak rusak atau gagal, melainkan hanya memiliki otak yang terhubung dengan cara yang berbeda. Pemahaman ini adalah fondasi dari harga diri yang sehat. Maka dari itu, pesan saya jelas, jangan menunggu. Jika Anda melihat sinyal-sinyal yang konsisten dan mengkhawatirkan pada anak Anda, carilah penilaian dari profesional. Ini bukan tentang mencari label, tetapi tentang mencari jawaban. Setiap individu, terlepas dari tantangan yang mereka hadapi, memiliki kekuatan dan bakat yang unik. Tugas kita bersama, sebagai orang tua, pendidik, dan masyarakat, adalah membantu mereka menemukan dan mengasah kekuatan tersebut. Fokuslah pada apa yang bisa mereka lakukan, bukan pada apa yang tidak bisa. Dengan dukungan yang tepat, setiap orang bisa bertumbuh, berkembang, dan bersinar dengan caranya sendiri.